Hai, Nadia Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal ngejelasin ke teman-teman gimana sih caraku untuk mendapatkan deep voice atau melatih deep voice. Ini banyak banget nih para voice over talent pemula yang pingin punya deep voice atau low tone dalam suaranya. Jadi suara yang deep, yang berat, yang yang tebel pita suaranya. Biasanya mereka pingin banget punya suara kayak gini. Well, in fact, each of us, masing-masing dari kita dianugerahi warna suara yang berbeda-beda. Ada yang memang warna suara naturalnya itu low tone atau deep voice. Ada yang suara naturalnya medium seperti aku ada. Ada juga yang suara naturalnya itu light atau ringan atau kayak, "Hey, dari mana sih kalian?" Kayak gitu juga ada, yang orang bilang cempreng ada. Masing-masing dari kita punya warna suara berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin suaranya cenderung light atau ringan, terus aku pingin suaraku berat kayak itu, gimana caranya? Gak bisa teman-teman, warna suara itu gak bisa diubah gitu kan. Jadi warna suara natural kita yang dianugerahkan ke kita itu ya udah fix seperti itu. Contohnya gampangannya gini nih, teman-teman punya warna suara seperti Rosa, penyanyi Rosa. Suaranya bagus dan cenderung light, tinggi, melengking. Pingin punya suara kayak Anggun yang memang suara dasarnya, suara basicnya, suara naturalnya itu udah deep voice, gede, berat. Pingin punya suara kayak gitu. Bisa, tapi nggak natural. Bisanya ya dibikin-bikin seperti ini. Tentu bisa teman-teman. Tapi kamu nggak secara natural bisa ngomong kayak gitu loh. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa warna suara itu seiring waktu itu akan berubah. Tapi berubahnya ya nggak drastis kayak dari Rosa ke Anggun gitu juga enggak. Tetap dalam frame timbre suara kita. Suara natural kita apa ya tetap kayak gitu. Tapi kita bisa mencapai nada lebih rendah atau suara natural kita bisa jadi lebih rendah. Itu karena faktor usia. Jadi kalau teman-teman ingat, dulu pas kecil pasti suaranya teman-teman itu, iya nggak sih? Di mana? Sini ya main sama aku. Kayak gitu kan. Seiring berjalannya waktu, suaranya teman-teman ini jadi lebih berat. Nanti kalau teman-teman udah lebih tua lagi, suaranya bakal lebih berat lagi teman-teman. Mungkin kamu bisa menirukan suaranya Maria Untu. Pintu teater 3 telah dibuka. Mungkin suaranya bakal seberat itu, who knows. Tapi tentunya tetap dalam basic atau frame suara kita. Oke, cara yang aku praktekin di sini ini berdasarkan pengalamanku pribadi ya. Jadi based on my own experience. Ini mungkin berbeda dengan cara-cara atau tips-tips dari teman-teman lainnya atau tips-tips yang pernah teman-teman lihat di YouTube. Mungkin bakal beda. Dan cara yang aku praktekin ini gak instan teman-teman. Gak instan sekali lagi. Jadi kalau teman-teman berharap setelah praktek ini langsung bisa deep voice atau low tone, so sorry, kalian salah, mending skip aja video ini. Karena ini cara nggak instan. Ini kalau aku sendiri praktek ini dari bertahun-tahun yang lalu teman-teman. Dari mulai aku jadi voice over talent, aku kan otomatis kita pingin dong bisa reach deep voice kayak gitu-gitu. Akhirnya aku coba latihan kayak gini. Sama seperti voice over pada umumnya, gimana cara kita bisa mendeliver voice over dengan baik adalah dengan latihan. Latihan sekali 2 kali aja nggak cukup teman-teman. Latihan sebulan aja nggak cukup, setahun 2 tahun aja nggak cukup. Apalagi kalau kalian latihannya seminggu habis itu bilang, "Mbak, aku udah latihan kok masih nggak bisa ya." Kayak yang Mbak Nadia bilang, "Hey, latihan kamu berapa lama? 1 minggu, 2 minggu." Aduh, udah sana. Gak bisa teman-teman, aku aja tahunan kok ya prosesnya. Jadi prosesnya itu gak bisa instan. Untuk dunia VO sama juga kayak deep tone ini atau deep voice ini gak bisa instan kita teman-teman. Harus bertahap. Oh ya gini teman-teman, bukan berarti kita semua tidak bisa low tone ya. Suara yang naturalnya itu medium atau high tone tentu bisa juga pakai low tone. Tapi apakah low tone kamu ketika kamu VO-in itu terdengar natural atau terdengar dibuat-buat? Karena banyak nih yang dia memang nggak bisa low tone tapi dipaksain. Jadi kayak, Indonesia adalah negara kepulauan dengan, itu kedengaran banget maksanya teman-teman. Berarti itu nggak bisa low tone. What I mean here atau yang aku maksud di sini adalah kita bisa mencapai low tone dengan suara natural, dengan terdengar natural. Jadi nggak yang Indonesia, bukan, tapi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kayak gitu. Ya wes, langsung aja kalau cara dariku
adalah latihan. Tapi latihannya kita pakai low tone atau deep voice kita. Jadi kita latihan membaca apapun dengan nada rendah. Tapi sebelum latihan membaca dengan nada rendah, yang nggak boleh dilupakan adalah pemanasan. Pemanasan tapi juga dengan low tone kita atau nada rendah. Pemanasan di sini teman-teman aku jelentrekkan ya. Yang pertama ada humming. Humming itu Nah, kalau mungkin teman-teman humming ini biasanya pakai medium tone atau high tone. No. Kita hummingnya pakai low tone ya. Nah, ini udah nada terendahku teman-teman. Nggak bisa lebih rendah lagi. Nggak bisa, nggak keluar. Oke, kayak gitulah intinya. Terus berikutnya adalah dengan menyebutkan huruf vokal A, I, U, E, O dengan mulut yang dibuka lebar, tapi kita pakai low tone. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Jangan lupa kasih power dan dalam 1 kali tarikan nafas. Ya, jadi 1 kali tarikan nafas aja. Berikutnya adalah, kalau tadi udah huruf vokal, kita pakai huruf konsonan nih sekarang. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Bisa kalian ulang-ulangi, jangan lupa dikasih power dan pakai low tone. Berikutnya adalah lip trill. Lip trill itu seperti ini, bibir kita katupkan, terus kita bilang huruf R. Jangan lupa pakai low tone ya. Gatel. Kalau udah lip trill, sekarang kita coba tongue trill. Aku nggak tahu ini bener nggak ya bahasanya tongue trill. Jadi kayak itu tadi, menyebutkan huruf R tapi dengan mulut dibuka, lidahnya yang nempel ke langit-langit kayak gini. Kayak gitu. Tapi jangan lupa kita pakai low tone. Intinya seperti itu. Jadi ada beberapa pemanasan tadi, humming, huruf vokal, huruf konsonan, lip trill, dan tongue trill. Berikutnya adalah ini yang aku bilang tadi. Jadi inti latihannya itu di sini, yaitu dengan read aloud, membaca dengan disuarakan. Apapun teman-teman boleh baca, buku, novel, berita gosip, skrip, apapun yang diambil dari Google bisa kalian ambil untuk latihan membaca, tapi jangan lupa dengan low tone. Nah, ini kalau teman-teman memang benar-benar serius pingin bisa deep voice atau pingin bisa low tone, teman-teman bisa coba dijadwalin deh latihannya itu mungkin sehari 2 jam, 1 jam, 2 jam gitu dengan membaca pakai low tone. Tapi sekali lagi ini nggak instan. Jadi misalnya kalian 1 bulan latihan ini terus Mbak aku kok tetap nggak bisa ya? Masih 1 bulan, saya sehari 5 jam kerja sih maksudnya. Tapi ya ketika aku VO, aku selalu mencoba pakai low tone. Kecuali kalau kliennya memang menginginkan pakai high tone, suara ceria, atau medium, baru aku turutin. Tapi kalau kliennya nggak ada permintaan apa-apa, aku pakai low tone biasanya untuk YouTube teman-teman. Itu untuk melatih aku juga gitu lah. Jadi memang ini perlu perjuangan atau nggak instan. Oke, sekarang kita coba untuk latihan membaca menggunakan low tone. Oh ya teman-teman, ketika kita membaca pakai deep voice atau low tone, teman-teman bisa membantunya dengan menghembuskan perut. Tentunya kita pakai pernafasan diafragma ya. Jadi ketika ngomong, kempiskan perut. Mungkin ada yang bilang agak ngap, iya memang. Tapi itu salah satu triknya juga biar bisa mendapatkan deep voice atau low tone ya teman-teman. Nah ini aku ada teksnya. Kita coba baca kalimat-kalimat ini dengan memakai low tone. Cuti tahunan, istirahat sakit, istirahat haid, istirahat melahirkan dan keguguran, cuti khusus, cuti di luar tanggungan perusahaan. Pegawai berhak mendapatkan upah yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan parkir setiap bulan sesuai dengan golongan dan jabatannya. Jika pegawai terbukti bersalah, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pegawai. Selain itu, berdasarkan peraturan perusahaan terkini, pegawai hanya akan mendapatkan uang pisah sebesar 1 juta rupiah. Nah, namanya kan latihan. Jadi untuk awal-awal teman-teman masih terdengar aneh kayak maksa banget, Mbak. Gak apa-apa, kan latihan. Nanti seiring berjalannya waktu, mungkin beberapa bulan atau mungkin setahun, 2 tahun, teman-teman bakal bisa kok mencapai nada itu, nada rendah itu. Serius, latihan aja terus ya. Practice makes perfect.
Latihan bikin sempurna. Nggak usah sempurna deh, latihan bakal bikin kamu lebih baik. Oke, jadi dilatih terus aja deep voice-nya. Setiap hari jadwalin untuk membaca novel boleh, skrip yang kamu ambil di Google boleh, atau berita gosip boleh, baca dengan deep voice atau low tone kamu setiap hari ya. Nanti coba deh dalam beberapa bulan dievaluasi apakah sudah lebih bisa untuk mencapai deep voice atau low tone, atau masih tetap. Kalau masih tetap, berarti perlu digenjot lagi latihannya gitu. Oke, thanks for watching. I'll see you next time and bye.